Indonesia 2045 kan. Waktunya cepat loh. 21 tahun. Sekarang berapa bulan? 25 tambah 21 berapa? Seusia saya tahun ini. Agustus nanti saya 46 tahun. Artinya di saat itu generasi adik-adik ini yang akan mengawaki kita semuanya di semua bidang. Ini nggak main-main. Pertaruhannya di generasi kalian. Jadi kita nitip body, kita nitip harapan juga. Karena pada saat itu kita ini Pak Suyus, Pak Agus, Pak Firto harusnya sudah mulai step back, sudah mulai take away, tapi dengan penuh harap dan cemas ingin tahu Indonesia ketika itu seperti apa, lebih baik atau lebih buruk, atau begitu-begitu aja. Kita selalu ingin Indonesia itu dikenal baik karena prestasinya, karena karakternya, karena keunikannya. Jadi jauh-jauh dan meluangkan waktu, saya senang sekali. Tapi mudah-mudahan ini juga menjadi diskusi yang baik dan menarik, karena memang banyak urusan yang harus kita carikan solusinya bersama-sama. Saya sekali lagi hanya ingin melihat generasi adik-adik ini semakin sukses, semakin maju dan lebih baik daripada kita semuanya. Amin. Karena tantangan ke depan sudah pasti lebih banyak, bukan lebih sedikit, bukan lebih ringan, pasti lebih kompleks. Oleh karena itu, dengan prestasi dan pengalaman yang kalian miliki, jadikan ini sebagai capital yang luar biasa. Pada saatnya bahwa itu untuk kemajuan Indonesia kita cintai bersama. Bapak Aye, Ibu, dan seluruh jajaran kementeriannya dan teman-teman semua hari ini, terima kasih sudah datang. It's such an honor to have you here with us, and we're always happy to have a discussion, karena kita semua anak-anak di sini nih, walaupun jauh dari Amerika, tapi kita sangat-sangat mengerti terkait dengan lahan sawah yang di Indonesia. Kayak mungkin emang menurut kami memang ini adalah ide yang sangat menarik untuk LSD, karena memang untuk bisa ketahanan pangan dan lain-lain, tapi fleksibel satu lain Indonesia. Karena dari ini juga sebenarnya untuk kami temukan kendalanya dalam planning project di PUPR, karena kalau tidak ada waktu yang tinggi, karena satu peta yang sama digunakan untuk adalah bagaimana kementerian ini bisa menggunakan pertanahan ini sebagai carbon sink. Apa itu? Carbon sink. Carbon sink adalah suatu istilah di mana dia menggunakan tanah untuk bukan hanya menerima CO2 tapi menyerap. Jadi menggunakan tanah gambut sebagai utilisasi nature based solution lah, Mbak. Jadi saya merasa itu inovasi yang mungkin masih dibahas di World Bank Life Forum itu, terutama inovasi dari segi climate and sustainability. Jadi menurut saya itu 3% saya. Sekarang kan kita lagi gencar banget kan dengan adanya carbon pricing, dan juga kita lagi mau kita juga tanda 2060 Paris Agreement, dan juga ada carbon credit. Itu gimana sih dampaknya juga kalau seandainya kita mau menjadi kan kita udah nggak mau impor apapun lagi di agriculture, itu tuh apa sih step-stepnya juga policy-nya tanpa mengesampingkan hal-hal yang kita juga harus achieve nih, tambahan-tambahannya. Nah, jadi di agriculture kita ini ada policy apa sih yang bakal lebih? Tadi saya impressed karena yang disampaikan begitu detail. Ternyata dari PUPR, dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi pasti dia bukan hanya basic knowledge, tapi punya pengalaman-pengalaman yang terkait langsung dengan perencanaan tata ruang. Kita tahu juga negara-negara lain terus berkembang dengan temuan-temuan teknologi barunya, tetapi Indonesia nggak boleh ketinggalan. Nah, seringkali regulasi kita tertinggal, sudah pasti tertinggal dari kemajuan teknologi. Nah, yang penting ketinggalan jangan terlalu jauh, nanti nggak bisa menjawab tantangan zaman. Jadi kalau tantangan zamannya adalah kita menuju kepada net zero emission, mengurangi carbon emission, termasuk juga ini menjadi punya carbon capture yang sangat-sangat baik begitu ya. Semuanya punya akses terhadap air yang cukup. Pertempuran masa depan, perang masa depan itu bukan hanya sumber daya mineral, tapi juga sumber daya air. Jadi water resources, water management itu penting. Hari itu teknologi penting menguasai.
Human capital harus unggul, nggak boleh setengah-setengah. Lihat negara-negara maju, negara kecil, negara besar, negara kaya, sumber daya alam maupun negara miskin sumber daya alam, mereka maju, mereka hebat karena human capitalnya. Indonesia harus bisa, dan itu bisa kita capai bersama-sama. Dan sekali lagi, kami ingin membuat jembatan agar generasi kalian pada saatnya siap estafet. Sementara saya mohon doanya, kami juga terus berusaha dan berikhtiar bahwa Kementerian ATR BPN itu tugasnya adalah menghadirkan kepastian hukum atas tanah. Investasi kalau mau datang harus punya certainty. Jangan udah masuk tiba-tiba lahannya diserobot ataupun sengketa karena mafia tanah atau yang lainnya. Kita juga ingin menghadirkan justice and prosperity. Yang paling mendasar untuk rakyat itu adalah kalau punya aset tanah. Kalau kakeknya nggak punya tanah, orang tuanya nggak punya tanah, dia juga nggak punya tanah. Redistribusi tanah dalam 2024, land management dan juga program-program yang dinyatakan oleh Bank Dunia sebagai pencapaian-pencapaian yang sangat baik. Selama 5 tahun terakhir, Bank Dunia juga memberikan support dalam berbagai bantuan, loans maupun grants, dan kita pergunakan dengan baik. Bahkan testimoni langsung dari Country Director yang untuk Indonesia mengatakan bahwa Kementerian ATR BPN, pemerintah Indonesia bisa mencapai target-target secara mengesankan, impresif, karena bukan hanya tepat waktu, tepat sasaran, tapi juga jauh lebih cepat dan juga jauh lebih baik, lebih banyak, lebih masif. Termasuk misalnya mensertifikatkan 120 juta bidang tanah yang akan kita capai insya Allah akhir tahun 2024. Semoga bisa selesai studinya dengan baik, dengan nilai yang baik, dengan ilmu yang bermanfaat, yang berkah untuk kita semuanya. Yes, yes, yes. Orangnya punya experience kayak pada insight komunikasi yang penting, juga tahu tentang kondisi Indonesia sekarang di bawah ATR seperti apa. Juga kita menyampaikan concern-concern yang kita rasakan gitu ya terhadap pertanahan di Indonesia, terus juga dijawab dengan jelas juga oleh Pak Menteri. Jadi sangat insightful, sangat berguna semoga nanti untuk studi kita nanti juga untuk kontribusi ke Indonesia nanti juga. Ya, dan juga ternyata kita juga dapat insight gimana mata dunia terhadap pertanahan ini, bagaimana Kementerian ATR ini, pokoknya sangat insightful sekali. Bagi saya memang Kementerian ATR sangat akomodatif ya Mbak ya, maksudnya mendengar keluhan-keluhan, terus sangat detail juga menjawabnya, bukan hanya dijawab secara biasa begitu, tapi memang sangat detail. Artinya memang Kementerian ATR memang peduli sama semua permasalahan, tidak hanya masalah tanah Indonesia, tapi secara lingkungan, secara global, bahas climate change dan lain sebagainya. Jadi kita sangat bersyukur ada kunjungan ini. Terima kasih kepada Permias juga, kepada Kementerian ATR dan BPR.